ada yang tahu? Simak video aku ya. Nah, yang pertama adalah utang perdata. Nah, utang perdata itu adalah utang yang muncul karena adanya suatu perikatan, misalnya adanya transaksi jual beli. Yang kedua adalah utang pajak, yaitu utang yang muncul karena undang-undang dari pemerintah yang memaksa wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Nah, yang ketiga ini adalah timbulnya utang pajak. Timbulnya utang pajak itu ada 3, yaitu karena perbuatan, karena keadaan, dan karena peristiwa. Utang pajak karena perbuatan yaitu utang pajak yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Misalnya, pengusaha melakukan impor barang. Utang pajak karena keadaan itu adalah utang pajak yang timbul karena keadaan wajib pajak. Misalnya, wajib pajak memiliki harta. Harta tersebut bisa yang harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Utang pajak karena peristiwa yaitu utang pajak yang timbul karena peristiwa yang dialami oleh wajib pajak. Misalnya, wajib pajak menerima hadiah dan hadiah tersebut yang menyebabkan adanya utang pajak. Nah, yang selanjutnya adalah penagihan pajak. Penagihan pajak ada 2. Yang pertama adalah penagihan pajak pasif. Penagihan pajak pasif yaitu penagihan pajak dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan. Penagihan pajak yang kedua adalah penagihan pajak aktif, yaitu penagihan pajak dengan menggunakan tindakan aktif seperti melakukan penyitaan dan lelang. Nah, yang selanjutnya ada berakhirnya utang pajak karena pembayaran. Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan berakhir karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Berakhirnya utang pajak karena kompensasi. Kompensasi dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Berakhirnya utang pajak karena kadaluarsa, yaitu untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak. Berakhirnya utang pajak karena penghapusan utang. Penghapusan diberikan karena keadaan wajib pajak. Misalnya, wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang atau misalnya sudah tidak bisa dapat ditagih lagi. Nah, yang terakhir adalah berakhirnya utang pajak karena pembebasan. Pembebasan bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak, namun meniadakan sanksi administratif terkait utang pajak tersebut. Nah, teman-teman pasti udah paham kan apa itu utang pajak? Sekarang aku mau kasih contoh kejadian nih dari materi utang pajak yang udah aku jelasin tadi. Simak videonya ya. Di suatu ketika, Bapak Doni membangun sebuah perusahaan yang bernama PT Maju Mundur. Perusahaan Bapak Doni ini bergerak di bidang manufaktur, yaitu pabrik pakaian. Perusahaan yang dibangun Bapak Doni ini sangat berkembang pesat dan menjadi perusahaan yang besar dan tentunya rajin membayar pajak. Namun, setelah 3 tahun berjalan, pabriknya menurun karena hutang Pak Doni di mana-mana dan perusahaan juga telat membayar pajak. Haduh, bagaimana ini? Pendapatan pabrik menurun. Kalau seperti ini terus saya bisa bangkrut. Waduh, sudah waktunya membayar pajak, tetapi pendapatan pabrik tidak bisa untuk membayar pajak karena untuk putar modal dan biaya lain-lainnya, biarkan sajalah, siapa tahu orang pajak tidak ingat.
Aduh, dapat surat tagihan pajak nih, tapi saya belum bisa membayarnya karena belum ada pemasukan. Ya sudahlah, biarkan saja, nanti juga dapat peringatan lagi. Selamat pagi Pak Doni, saya diberi perintah untuk menyita pabrik Pak Doni karena Bapak sudah lama tidak membayar pajak. Loh, siapa Anda? Datang-datang mau menyita pabrik saya? Bapak, saya dari Dirjen Pajak. Saya membawa surat perintah untuk melakukan penyitaan atas harta Bapak. Baiklah Pak, silakan lakukan tugas Anda. Dan ternyata setelah diselidiki, perusahaan yang dimiliki Bapak Doni telah bangkrut, pendapatan mereka minus, dan sudah tidak dapat bergerak lagi. Akhirnya, Dirjen Pajak memutuskan untuk adanya penghapusan utang pajak. Jadi, Pak Doni sudah tidak terikat atas wajib pajak perusahaannya. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan apa itu utang pajak? Semoga video yang aku buat bisa bermanfaat ya buat kalian. Thank you for watching and bye-bye!